Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adikti Rizky, Yulia Zaki Tolufa, dan Lutfia Putri Sandra, saya sendiri. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai pengendalian sistem informasi. Di materi ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu keamanan pada sistem dan penyalahgunaan, dan yang kedua menciptakan lingkungan pengendali, dan yang ketiga memastikan kualitas sistem. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi dalam satu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan penyalahgunaan. Selain dari itu, pengendalian ini juga bertujuan untuk menjamin sifat akurat, relevan, dan tersedia tepat waktu, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Adapun tujuan utama dari pengendalian sistem informasi ini yaitu untuk melindungi sistem dari ancaman internal maupun eksternal, lalu menjamin keandalan informasi dan mencegah serta mendeteksi kesalahan dan menjamin bahwa sistem pendukung mencapai tujuan organisasi. Masuk ke materi yang pertama yaitu keamanan pada sistem dan penyalahgunaan. Keamanan sistem informasi adalah upaya perlindungan terhadap seluruh aset informasi yang mencakup data, perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan jaringan dari berbagai ancaman yang dapat merugikan organisasi. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, lalu menjaga sistem dari kerusakan baik secara fisik maupun logis, serta menghindari terjadinya pencurian data yang bersifat penting dan rahasia. Selain itu, keamanan sistem informasi juga ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh yang mengganggu integritas dan operasional organisasi. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap keamanan. Ancaman terhadap keamanan sistem informasi ini terbagi atas dua, yaitu ancaman yang internal atau dari dalam dan ancaman eksternal dari luar. Adapun beberapa bentuk ancaman internal, yaitu yang pertama, karyawan yang tidak puas. Karyawan yang tidak puas dapat menyalahgunakan akses untuk merusak sistem atau mencuri data. Lalu adanya seperti mantan pegawai yang masih aktif yang memiliki informasi atau akses terhadap sistem. Yang ketiga yaitu kelalaian pengguna, seperti salah memasukkan data atau membuka file yang menggunakan password yang lemah sehingga mudah untuk dihack. Yang keempat yaitu penyalahgunaan hak akses oleh staf internal untuk kepentingan pribadi dan kurangnya pelatihan terhadap pengguna sehingga terjadinya kesalahan dalam operasional. Adapun ancaman eksternal itu dapat berbentuk seperti hacker atau pencuri data yang mencoba untuk merusak dan mencuri atau memata-matai data. Biasanya hacker atau pencuri data ini berasal dari luar organisasi untuk mencari keuntungan. Nah, cara mereka untuk meretas keamanan sistem informasi suatu organisasi berupa seperti virus atau program jahat yang menyebar dan merusak data, atau bisa dikenal juga seperti ada juga worm yang menyebar secara otomatis melalui jaringan. Lalu ada Trojan Horse yang menyamar sebagai program aman untuk mencuri informasi yang biasanya berbentuk aplikasi yang bahkan tak jarang juga itu Trojan Horse itu berbentuk aplikasi antivirus. Padahal sebenarnya eh, dialah ada juga malware seperti bug atau kesalahan dalam sistem yang membuka celah keamanan. Yang ketiga, ancaman eksternal yaitu adalah ancaman alam seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi yang bisa eh, menyebabkan kerusakan fisik pada server dan perangkat jaringan. Lalu apa sih solusi dan pengamanan untuk mengatasi ancaman-ancaman tadi? Yang pertama itu seperti adanya firewall, yaitu sistem yang menyaring dan mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar dari jaringan untuk mencegah akses yang tidak sah. Lalu adanya antivirus atau anti-spyware, yaitu program yang mendeteksi atau mencegah dan menghapus virus serta spyware dari komputer. Yang ketiga ada enkripsi data, yaitu proses mengacak data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat yaitu sistem deteksi intruksi atau IDS, sistem yang memantau dan mendeteksi percobaan serangan atau penyusupan ke dalam jaringan. Lalu adanya kontrol akses seperti menggunakan password, PIN atau biometrik, dan backup data.
atau berupa salinan data sebagai data cadangan jika data utama rusak atau hilang. Baiklah, materi yang kedua akan dibawakan oleh Zakiatullah. Kepada Yulia dipersilahkan. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan pengendali. Lingkungan pengendali adalah suatu sistem yang mencakup kebijakan dirancang untuk mendukung pengelolaan sistem informasi secara optimal. Tujuan dari lingkungan pengendali ini adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi terlindungi dari berbagai gangguan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Selain itu, lingkungan pengendali juga berperan penting dalam menjaga agar sistem dapat beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam jangka yang panjang. Dengan adanya lingkungan pengendali yang baik, organisasi dapat menciptakan sistem informasi yang aman, stabil, dan siap menghadapi berbagai tantangan operasional. Selanjutnya, jenis pengendalian. Jenis pengendalian pada sistem informasi terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah pengendalian teknis, yang kedua pengendalian formal, dan yang ketiga adalah pengendalian informal. Pengendalian teknis itu adalah pengendalian yang dibangun secara langsung ke dalam suatu sistem. Contohnya seperti enkripsi, firewall, pengamanan fisik, dan kontrol akses. Yang kedua itu adalah pengendalian formal, yaitu pengendalian yang berdasarkan dokumentasi dan kebijakan secara tertulis. Contohnya itu adalah SOP, penggunaan sistem, audit keamanan, dan dokumentasi kerja. Yang ketiga itu adalah pengendalian informal, yaitu pengendalian yang melibatkan pelatihan dan budaya organisasi. Contohnya adalah pelatihan penggunaan tentang keamanan, sosialisasi kebijakan IT. Selanjutnya adalah unsur-unsur menciptakan lingkungan pengendali. Unsur-unsur dalam menciptakan lingkungan pengendali terbagi atas 5. Yang pertama itu adalah unsur integritas dan etika, yaitu menetapkan nilai-nilai moral, kode etik, dan standar perilaku bagi seluruh pengguna sistem informasi. Mendorong perilaku yang jujur dan transparan dalam penggunaan dan pengelolaan sistem. Yang kedua itu ada unsur struktur organisasi, yaitu untuk membentuk struktur yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab terkait sistem informasi. Dengan cara menentukan siapa yang berwenang dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, kebijakan, dan prosedur pengendalian. Yang ketiga itu adalah unsur menyusun kebijakan dan prosedur tertulis. Itu yang mengatur penggunaan sistem informasi termasuk akses, perubahan data, dan pengamanan. Prosedur ini menjadi panduan operasional agar pengendalian berjalan secara efektif. Yang keempat itu adalah unsur sumber daya manusia, yaitu memastikan staf yang mengelola sistem informasi memiliki kompetensi, pelatihan, dan pemahaman yang memadai, pengembangan kapasitas SDM agar dapat menjalankan fungsi pengendalian dengan baik. Yang terakhir itu adalah pengawasan dan pemantauan, yaitu dengan cara melakukan pengawasan rutin dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian dengan cara melakukan audit dan peninjauan untuk mendeteksi dan mencegah risiko dini. Selanjutnya itu adalah peran dari manajemen dalam menciptakan lingkungan pengendali. Adapun peran dari manajemen dalam lingkungan pengendali adalah yang pertama itu pelaku manajemen harus menetapkan visi dan komitmen. Manajemen puncak harus menunjukkan komitmen kuat terhadap pengendalian sistem informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. Yang kedua itu adalah menyusun kebijakan dan standar. Manajemen bertanggung jawab merancang kebijakan standar dan prosedur yang jelas terkait dengan penggunaan dan pengamanan sistem informasi. Yang ketiga itu adalah menetapkan struktur organisasi dan tanggung jawab. Manajemen mengatur pembagian tugas, menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sistem informasi. Yang keempat itu adalah pengalokasian sumber daya. Manajemen menyediakan sumber daya, termasuk SDM dan teknologi, untuk mendukung pengendalian dan keamanan sistem. Yang kelima itu adalah melakukan pengawasan dan evaluasi. Manajemen melakukan monitoring dan audit berkala untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sesuai dengan kebijakan dan mendeteksi masalah sejak dini. Yang terakhir itu adalah mendorong pengendalian dan etika. Manajemen membangun budaya organisasi yang mendukung pengendalian dan mematuhi prinsip integritas serta etika dan penggunaan sistem informasi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas pemaparan materi dari Yulia. Selanjutnya, materi ketiga akan dibawakan oleh Aditya Rizky kepada Dektia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, selanjutnya itu memastikan kualitas sistem. Kualitas sistem informasi adalah kemampuan suatu sistem dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Sistem yang berkualitas juga mampu mendukung pengambilan keputusan yang benar dan menyediakan data yang tepat dan mudah diakses. Selain itu, kualitas sistem informasi ditandai dengan operasional yang stabil dan efisien, sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang menghambat kinerja pengguna dan organisasi secara keseluruhan. Adapun ciri-ciri sistem yang berkualitas, yang pertama akurat, artinya bebas dari kesalahan. Yang kedua ada konsisten. Data yang diberikan tidak berubah-ubah. Yang ketiga ada cepat dan responsif. Yang keempat relevan, yaitu sesuai kebutuhan para pengguna. Yang kelima ada tersedia, yaitu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Adapun tahap pengendalian kualitas sistem berdasarkan tahapan pengendalian sistem informasi. Yang pertama input control, yaitu pengendalian masukan. Penilaian ini bertujuan untuk mencegah kesalahan sejak awal, yaitu saat data dimasukkan ke dalam sistem. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hanya data yang valid dan sesuai format yang diproses oleh sistem. Contohnya validasi format tanggal, pembatasan jumlah karakter, pengecekan data kosong, dan penggunaan drop-down list untuk pilihan terbatas. Yang kedua ada processing control, yaitu pengendalian proses. Tahapan ini memastikan bahwa data yang sudah masuk ke dalam sistem diproses dengan benar dan sesuai prosedur. Pengendalian ini juga berfungsi untuk mendeteksi jika ada penyimpangan selama proses berlangsung. Contohnya, penggunaan log aktivitas, audit trail, pengendalian transaksi otomatis, dan pemeriksaan silang antar data. Selanjutnya itu manajemen data. Manajemen data merupakan proses pengelolaan data agar tetap aman, akurat, dan dapat diandalkan dalam mendukung sistem informasi. Adapun beberapa langkah yang sangat penting dalam manajemen data, yaitu pertama backup, rutin melakukan pencadangan data secara berkala untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, atau serangan cyber. Yang kedua ada recovery. Plan menyusun rencana pemulihan data dan sistem agar dapat kembali beroperasi secepat mungkin jika terjadi gangguan atau bencana. Yang ketiga ada audit sistem berkala, melaksanakan pemeriksaan secara rutin terhadap sistem dan data untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, mendeteksi kesalahan, serta mencegah kecurangan. Yang keempat adalah validasi dan verifikasi data, yaitu memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelum digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aditya Rizky telah memaparkan materi yang ketiga. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Namun sebelum itu, kami akhiri presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.